Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. Selamat tahun baru 2026. Ini adalah pertama kalinya 1 jam bersama LTI tayang lagi di tahun 2026. Saya hanya akan memperkenalkan sedikit Ibu Lai Ailing, Insinyur MBA. Beliau adalah founder dari Temasek Independent School, founder dari Life Transformation Institute, dan orang yang sangat giat untuk mempromosikan long life learning. Ya, bagaimana kita belajar seumur hidup. Bagaimana pendidikan itu harus menghadapi VUCA, di mana kita sudah tahu bahwa dalam tahun 2026 ini pun banyak sekali terjadi VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah kepanjangan dari volatility, ya, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, tidak beraturan, uncertainty, ya, di mana kejelasan masa depan itu sangat rendah, di mana kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Complexity, di mana faktor-faktor yang terkait makin banyak, dan ambiguity, di mana informasi yang muncul itu bisa ditafsirkan dari berbagai macam paradigma. Dalam konteks VUCA seperti sekarang, maka Ibu Ailing sebagai seorang pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan ingin membagikan beberapa pemikiran kepada kita semua mengenai apa yang harus kita lakukan untuk mendidik generasi muda untuk menghadapi keadaan yang seperti saat ini. Persilakan untuk Ibu Terima Aileen. kasih, Bung Hendra. Selamat malam buat Ibu Bapak semua. Ini adalah kesempatan pertama di tahun 2026 untuk saya berbagi dengan Ibu Bapak ya. Kita ketahui dan kita alami bersama perubahan daripada dunia itu begitu cepat. Terakhir ini begitu banyak surprises yang terjadi. Ya, kita udah tahu bahwa di bidang teknologi yang paling terkenal adalah perubahan di AI. Perubahan di bidang industri itu yang memakai robotik, jadi semua itu bisa dengan otomasi. Lalu perubahan secara geopolitik, kita tahulah sekarang ini di Amerika, Bapak Trump sedang berusaha kesana kemari, begitu, yang menimbulkan perubahan juga di bidang ekonomi. Lalu kita mengalami bersama bulan Januari ini cuaca yang sangat ekstrim. Ini perubahan juga. Ya, tadinya Kota Bandung mungkin tidak terlalu dingin seperti saat ini ya. Kita hari-hari ini ya di Bandung tuh hujan melulu gitu kan ya. Malah hujannya bisa sangat ekstrim. Nah, itu keadaan dunia kita secara global ya. Kita mengalami perubahan-perubahan, ada volatility ya, satu keadaan yang sangat bergerak begitu kan ya. Lalu ada uncertainty ya, tentu perubahan politik, perubahan ekonomi itu mengakibatkan kita juga dalam suatu situasi yang very uncertain. Ya, lalu di dalam dunia yang sangat berguncang seperti ini, nah kita kan karena saya adalah di pendidikan begitu ya, maka mau tidak mau keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan teknologi itu ada dampaknya untuk kita. Nah, hari ini kita akan berbagi bersama ya, dan kita lihat sekarang konteks Indonesia. Indonesia di persimpangan zaman. Kita kurang lebih 20 tahun lagi menuju Indonesia emas. Banyak orang memplesetkan itu menjadi Indonesia cemas. Tentunya ini sudah digadang-gadang lah sejak beberapa tahun yang lalu bahwa 2045 Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Apa dasarnya? Sebenarnya dasarnya itu adalah karena kita punya yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jumlah penduduk kita menjadi lebih banyak. Kalau menurut prediksi kita saat ini kan jumlah penduduknya adalah 275 juta kurang lebih. 2045 kita itu akan berada di sekitar 325 juta penduduk dengan penduduk produktif hampir 215 juta jiwa. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau hari ini Amerika di tahun 2045, maka jumlah usia produktif kita itu hampir sama lah dengan jumlah penduduk seluruh Amerika. Hampir sama mungkin dengan kalau dengan Korea, 4 kali jumlah penduduk Korea. 2 kali dari jumlah penduduk Jepang saat ini. Nah, ini tentu usia produktif itu akan menggerakkan ekonomi kan. Mereka akan bekerja, usia-usia yang masih bisa untuk menghasilkan sesuatu. Kira-kira 215 juta jiwa. Nah, lalu bagaimana dengan usia sekolah? Ya, di dalam usia produktif itu ada usia sekolah. Usia sekolahnya kurang lebih sekitar 75 juta jiwa. Jadi itu juga bisa dibayangkan betapa banyak anak-anak yang harus atau akan menerima pendidikan di 2045. Itu adalah gambaran negara kita. Dan 20 tahun itu tidak lama ya. Kita mungkin bagi yang seusia saya masih bisa mengingat mungkin kurang lebih 25 tahun yang lalu. Waktu kita memasuki tahun 2000, itu kita rasanya itu baru kemarin masuk tahun 2000 kan ya. Tapi udah seperempat abad yang lalu. Nah, 20 tahun ke depan bonus demografis tentu akan menjadi satu persoalan,
sekaligus blessing untuk negara kita, tergantung bagaimana kita mengelola negeri ini ya. Memang kekhawatiran saya itu kalau negeri ini dikelola modelnya seperti hari ini agak mencemaskan sih, di 2025 itu kita akan seperti apa ya. Tapi itu adalah bahasan yang lain. Yang kedua adalah perubahan teknologi yang cepat. Ya, kita sudah merasakan sekarang dari peralatan-peralatan yang kita pakai hari-hari ini ya. Kalau kita pakai handphone Android, ya mungkin begitu cepatnya lah ya. Ganti lagi udah Android sekian gitu kan ya. iPhone juga sama gitu. Kalau kita bicara masalah teknologi yang sehari-hari kita pakai. Laptop atau komputer juga sama. Itu yang baru berada di sekitar kita. Jadi perubahan teknologi yang cepat. TV yang tadinya cembung, sekarang semua sudah flat. Dan bukannya hanya flat, kemudian bisa interaktif dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan betapa sekitar kita, hari-hari yang kita pakai juga kita menggunakan teknologi yang sudah berubah. Lalu kita punya masalah lain lagi, yaitu ketimpangan pendidikan. Saya pernah cerita bagaimana pendidikan di Indonesia itu nggak seimbang lah ya. Jangankan bicara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Kita bicara Bandung dengan Bandung coret aja udah beda jauh gitu kan ya. Ditambah lagi dengan mereka yang mempunyai akses dan mereka yang tidak terlalu mempunyai akses. Mereka yang mempunyai akses itu bisa menempuh pendidikan yang jauh lebih baik. Misalnya masuk ke sekolah-sekolah yang standarnya itu internasional, bisa memakai kurikulum yang baik, kemudian juga bisa memakai sarana-sarana lab yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada ketimpangan di kita ya. Walaupun pemerintah saat ini sudah berusaha menjembatani dengan setiap sekolah diberikan satu integrated platform, itu tuh TV yang interaktif ya. Tapi apalah yang dapat dilakukan oleh TV yang satu hanya untuk satu sekolah, sedangkan muridnya di satu sekolah mungkin ratusan, atau bahkan ada sekolah yang sekolah-sekolah negeri yang ribuan begitu kan siswanya ya. Diberikan hanya satu alat untuk mereka belajar. Memang kontennya di situ bagus-bagus ya. Saya sudah cek konten matematika, bisa mengajarkan konsep dengan baik dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, sarananya itu hanya diberikan itu minim ya saat ini. Jadi tetap aja ada ketimpangan. Dan tentunya kita akan memiliki tantangan global dan lokal ya. Kita tahu ya tantangan global tadi, Amerika yang lagi ribut tapi Indonesia kena dampaknya. Yaitu apa? Dolar kita naik. Waktu dolar kita naik, apa? Uang rupiah kita melemah. Artinya kita memerlukan uang yang lebih banyak untuk berbelanja. Sedangkan pendapatan kita mungkin jauh lebih kecil. Dan itu nanti akan berdampak terhadap situasi lokal kita. Nah, ini adalah satu gambaran ya mengenai keadaan di Indonesia. Nah, balik lagi kita sekarang. Tadi ke dunia VUCA ya. Tadi kita berada di dalam dunia yang volatile, perubahannya cepat, uncertain ya, kita nggak pasti, kompleks saat ini ya. Karena kompleksitas tentu misalnya dibandingkan kita berada di hidup di 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, kompleksitas sekarang menjadi lebih tinggi. Dan ambiguity segala sesuatunya menjadi tidak lebih jelas. Ini mungkin kalau saya bilang itu kayak kita masuk ke dalam situasi yang betul-betul penuh goncangan ya, turbulensi begitu kan. Ya kita tidak bisa berharap keadaan VUCA ini menjadi tenang karena ini sepertinya akan kita berada terus dalam situasi yang demikian, tapi bagaimana kita merespon terhadap situasi tersebut. Apa implikasinya sekarang VUCA bagi pendidikan? Nah, karena tadi teknologi begitu cepat, akhirnya pengetahuan itu cepat usang. Sudah berapa tahun yang lalu sebenarnya itu dikatakan bahwa apa yang kita pelajari ya setiap 2 tahun itu ngilang. Artinya kita perlu update terus. Ada banyak tidak relevan ya pendidikan atau pengetahuan yang kita terima. Jadi kalau seperti saya nih, saya adalah sarjana teknik industri lulusan tahun 62, kayaknya udah obsolete gitu kan. Karena banyak pengetahuan yang sudah usang ya yang perlu diupdate gitu kan. Dunia kita juga berubah ya. Ini nanti ada kaitannya tentu dengan pendidikan karena sekarang ini selain generasinya yang berubah yaitu generasi Z yang cenderung lebih suka bekerja itu bukan berada di kantor yang formal, di mana Google sudah mengakomodir itu. Mereka membuat kantor yang seperti rumah. Mereka bisa bekerja sendiri dengan menggunakan laptop dan sifatnya itu udah nggak mau lagi terikat perubahan di dalam sikap di dalam bekerja. Sehingga kita semua membutuhkan tingkat adaptasi yang tinggi. Jadi karena generasinya berubah, teknologinya berubah ya, karakter pekerjanya berubah, dan tentu di dalam hal ini semua harus beradaptasi terhadap situasi yang tadi ya, yang tidak menentu, situasi yang uncertain dan cukup kompleks ya. Tapi kita kembali lagi kepada realitas pendidikan di negeri kita. Saat ini
tetap ya, walaupun menteri kita yang baru itu bilang, oh nggak pakai ujian terakhir, tapi tetap kok ada ujian saat itu. DPA itu ya, yang menentukan orang ini boleh masuk perguruan tinggi negeri apa tidak. Jadi tetap aja fokusnya itu masih kepada yang sifatnya ujian, walaupun namanya diganti. Kalau kemarin ini ada pakai nama EPTA, EPTANAS lah, ujian akhir lah. Sekarang ganti nama, ganti bentuk sedikit karena itu diujiankan pakai namanya online. Nah ini tetap aja untuk masuk perguruan tinggi itu ada fokusnya terhadap ujian. Yang kedua, kurikulumnya tetap saja padat. Kemarin ini ada kurikulum Merdeka, terus ada deep learning. Tapi kita belum berhasil untuk membuat kurikulum itu tingkat kepadatannya itu masih gitu kan. Jadi masih harus kejar tayang. Kemudian yang tadi ketimpangan akses, ya kita yang ada di kota tentu kita diberikan anugerah lah ya, aksesnya gampang gitu, mau akses internet, mau akses material dan seterusnya. Tetapi bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berada sedikit di daerah, internet mungkin sekarang bisa masuk, tetapi untuk mendapatkan misalnya akses mendapatkan guru yang bagus, akses untuk mendapatkan material yang baik, akses untuk kemudian diberikan sarana dan prasarana, itu juga masih belum terlalu bagus. Dan terakhir, masalah administrasi guru ini memang masih juga menjadi satu beban ya. Ini sudah menjadi lagu lama lah, bahwa administratif guru kita di Indonesia itu sangat banyak, dan sampai hari ini setelah menterinya berganti begitu banyak, sifat yang administratif itu masih juga membebani rekan-rekan kita. Bagaimana dengan tantangan spesifik di Indonesia? Saat ini kita mempunyai tantangan bahwa tingkat literasi dan numerasi di kita juga cukup rendah ya, kita tahu lah dari hasil PISA. Tetapi yang terakhir yang cukup mencemaskan, tapi sayang saya tidak mendapatkan data konkretnya ya, tidak mengkaji ini lebih baik. Tetapi yang saya tahu adalah di Stanford di Amerika, ini juga ada relasinya dengan di Indonesia, yaitu para profesor di sana mengeluhkan mengenai generasi yang baru masuk ke universitas saat ini. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup baca textbook. Dan ini juga dialami oleh siswa-siswa kita. Saya yakin di sini ada beberapa rekan saya yang menjadi dosen, karena mereka itu kurang membaca, akhirnya secara literasi mereka juga kurang. Karena mereka biasanya literasinya dapat dari mana? Literasinya dapat dari TikTok, literasinya dapat dari YouTube. Artinya informasinya itu sepotong-sepotong, dan apakah itu reliable atau tidak kita tidak tahu. Numerasi jangan dibilang lagi ya, itu sudah banyak sekali contohnya di TikTok, YouTube, IG yang memperlihatkan bagaimana anak-anak SMA ketika ditanya 2 kali 3 itu tidak bisa. Dan ini pun terjadi kemarin 2 hari yang lalu lah, baru saya menerima laporan ya, ini bukan di Bandung, tapi ada seorang guru yang bercerita kepada saya betapa SMA kelas 1 ketika mereka ditanya 5 kali 9 nggak bisa. Jadi ngitung 5 kali 9-nya bagaimana? 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Kelas 1 SMA ya. Dan ini bukan data fiktif yang ada, oh itu mungkin untuk konten IG, enggak. Di realitanya memang demikian. Anak-anak kita itu menyatakan bahwa buat apa ada kalkulator, tapi mereka kalau suruh ngitung mereka nggak mampu. Itu tantangan kita yang pertama. Yang kedua tentu ada disrupsi AI ya, di mana ini juga menjadi tantangan karena orang jadinya nggak mau mikir ya. Kemarin ini saya ada membaca satu artikel mengenai ada pendeta mengutip karyanya dia gitu yang dia tidak pernah buat karena dia buat papernya itu pakai ChatGPT gitu. Jadi kutipan di ChatGPT-nya salah tapi kemudian dikeluarkan. Nah, ini AI ini bisa menjadi penolong tapi sekaligus juga menjadi racun. Bagaimana kemudian orang-orang itu kemudian nggak mau lagi mikir, pengennya cepat, pengennya gampang, nggak mau belajar pakai AI. Dan ini menjadi salah satu masalah di bidang pendidikan. Ya, ini bukan masalahnya di plagianisme atau apa, tetapi memang kita akan kehilangan bagaimana kita berpikir ya. Di dunia akademis itu terjadi penodaan akademis. Itu berkaitan lagi dengan tadi krisis karakter. Ini ada cerita sedikit. Kemarin itu saya baru membaca satu artikel yang namanya Ibu Tri yang dari Jambi. Yang dia itu menegur anak untuk cukur rambut di daerah loh ya, di Jambi di Sumatera. Dan orang tuanya tidak terima. Kemudian beliau itu diseret ke polisi karena ada tindakan kekerasan loh ya. Seperti inilah wajah pendidikan kita. Orang tua tidak senang sedikit, anak ditegur nggak boleh untuk perbaikan karakter, lalu gurunya yang kemudian menjadi tahanan polisi. Sampai ini kan menjadi sesuatu yang di-highlight oleh Bapak Jaksa Agung kita, Bapak Burhanuddin,
mengenai hal tersebut ya. Kalau kata dia sih, ini menurut kutipan di berita tentunya ya. Kalau ini sampai masuk ke Kejaksaan Agung, maka dia bilang dia akan membebaskan ibu guru yang menghukum siswa tersebut. Jadi ini kompleksitasnya menjadi tinggi ya di sekolah itu. Jadi murid tidak boleh ditegur, orang tua tidak terima, guru kemudian menjadi di bawah tekanan psikologis yang besar. Lalu akhirnya ada tekanan mental ya yang menekan terutama guru-guru lah ya, dalam hal ini banyak yang tertekan dan siswa ada juga yang tertekan karena biasanya situasi di rumah yang tidak terlalu kondusif. Jadi kalau tadi kita bicara VA ya, the kompleksitas di dalam sekolah itu, inilah disrupsinya. Ada satu tekanan mental, baik untuk anak dan untuk guru. Kemudian ada literasi dan numerasi yang minim, ada disrupsi AI, dan ada krisis karakter. Dalam hal ini, nah sekarang saya akan membicarakan menanggapi atau merespon satu situasi demikian ya. Lalu bagaimana kompetensi daripada pendidik yang diperlukan di era VUCA. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai teknologi ya. Teknologi bisa mengajarkan what and how. Betul ya. Jadi teknologi bisa mengajarkan kepada kita itu apa dan bagaimana. Tetapi ini bukan penduduk ya, pendidik. Oh, saya salah ketik rupanya. Tapi pendidik menuntun why and how I become. Itu sebenarnya adalah satu kutipan dari C.S. Lewis, ya, seorang penulis. Ini menurut saya penting untuk kita para guru ya, para pendidik untuk melihat kompetensinya itu apa sih yang kita perlukan ya. Kalau dulu kita mungkin menekankan kepada kompetensi tertentu, mengajar, bagaimana menyampaikan materi dan lain-lain ya. Tetapi karena memang ada pergeseran saat ini dari bagaimana seorang guru itu harus dalam tanda kutip melayani para siswa ya. Karena kita ini bukan lagi menjadi sumber daripada pengetahuan. Itu mah udah zaman lalu banget kan ya. Karena sekarang informasinya sudah lebih gampang kan diakses. Jadi kita nggak perlu lagi menjadi orang yang menjadi sumber pengetahuan. Nah, maka kita harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang saya pikir ini penting ya. Dan ini juga yang dulu pernah juga dibagikan ya waktu almarhum Pak Riko ada 5C ya. Ini menjadi cukup relevan begitu. Cuma di dalam hal ini saya agak mengganti sedikit dari apa yang dulu disampaikan oleh Pak Riko ya, yaitu mengenai kita harus jelas dulu ya kalau mau jadi guru atau menjadi pendidik, callingnya harus clear. Jadi ini bukan lagi profesi, tetapi panggilan. Yang kedua adalah karakter. Ini menjadi sangat penting karena dunia kita ini berbicara mengenai nilai yang relatif. Benar dan salah itu ditentukan biasanya oleh majority, bukan the truth itself, bukan kebenaran itu sendiri. Tetapi yang menjadi sangat relatif, kalau yang mayoritas bilang bahwa itu benar, maka itu menjadi benar. Itu adalah kenyataan yang kita alami sehari-hari ya. Dan kita memerlukan C ini, karakter ini adalah integritasnya. Karena tantangan kita besar sekali ya, yaitu tadi relativisme daripada nilai. Yang ketiga adalah masalah compassion, belas kasihan. Kita memiliki empati sebagai fondasi daripada belajar. Yang berikutnya adalah creativity, membuka ruang bagi eksplorasi, bukan hanya satu jawaban benar. Nah ini memang kalau orang belajar matematika, biasa jawaban satu yang benar ya. Tetapi kita sekarang sedang mau untuk mengembangkan bagaimana it's not only one answer to the question gitu kan ya, bukan hanya satu jawaban untuk satu pertanyaan. Dan berikutnya adalah critical thinking, di mana ya kita juga sebagai pendidik ya perlu sekali untuk terus memberikan rangsangan bagi anak-anak kita untuk berpikir secara kritis ya. Kita tahu informasi kita mudah diakses dan kita harus memberikan makna kepada anak-anak ya, kepada pembelajaran itu sendiri, dan ini perlu tuntunan. Ini makna ini AI bisa memberikan informasi kepada kita, tetapi hanya manusia yang bisa memberikan makna. Lalu karakter. Ini juga nggak bisa diajarin oleh AI, tetapi bagaimana kita perlu menjadi teladan dan kita harus mempunyai nilai karena nilai itu perlu dihidupi, bukan untuk dihafal. Tugas daripada pendidik modern adalah bukan untuk meratakan hutan ya, tetapi bagaimana mengairi padang gurun. Ini kata C.S. Lewis. Ini adalah bagaimana kita harus melakukan pergeseran paradigma dari hafalan ke berpikir kritis. Kemudian guru, sekali lagi ini sudah sering kita singgung, yaitu bagaimana kita menjadi fasilitator dan belajar itu menjadi kontekstual. Kalau anak-anak sekarang mungkin kalau belajarnya out of context mereka juga tidak tertarik ya. Kalau dulu ya kita mau nggak mau konteksnya ada apa tidak, kita akan tetap saja belajar kalau zaman saya dulu belajar ya. Dan bagaimana strateginya, yaitu saya rasa ini banyak sekolah yang sudah
lakukan apa yang namanya dengan project based learning, yaitu bagaimana belajar itu menggunakan project-project ya. Atau yang kedua dengan menggunakan penyelesaian masalah, yaitu problem based learning. Dan yang ketiga adalah menggabungkan beberapa disiplin menjadi satu pelajaran ya. Kalau di sekolah kami itu namanya integrated learning program. Dan yang terakhir tentunya anak-anak itu harus belajar secara digital. Ini jangan ketinggalan karena menjadi sangat penting ya untuk anak-anak kita, kalaupun kita perlu membuat mereka itu melek secara teknologi dan secara digital. Nah, mungkin ini yang saya ingin diskusikan dengan Ibu Bapak semua. Pertama adalah apakah tantangan FUKA di konteks mungkin di sini ada dosen atau mungkin ada pengusaha sebenarnya, enggak apa-apa juga, atau tempat kerja ya. Dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Saya persilahkan mungkin bagi Ibu Bapak yang mau melemparkan sharing ya, dan mungkin di sini ada yang mau menanggapi. Saya persilahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin menanggapi Ibu Aileen, barangkali silahkan membuka mic. Pak Sunjoyo ini Selamat bergerak dalam malam, bidang Pak Hendra, Bu Ailing. pengembangan SDM. Jadi saya tahu bahwa tantangan untuk mengembangkan SDM kurang lebih mirip dengan tantangan sebagai pendidik. Silakan Pak Sunjoyo. Iya, terima kasih Pak Hendra, Bu Ailing. Saya kepikir tentang kalau bicara ketidakjelasan, berbagai ketidakpastian dan sebagainya, karena sekarang saya berada di bisnis, coaching, consulting, training begitu. Saya melihat ada satu fenomena yang menarik, Bu Ailing. Dulu kalau perusahaan-perusahaan itu buat visi, itu bisa sampai 25 tahun, 20 tahun, 10 tahun ke depan. Sekarang nggak bisa. Mereka itu ketika mencanangkan sebuah visi itu kan what do you want to be, ya. Oke. Dan itu adalah gambaran masa depan di mana mereka ingin mencapai dan destinasinya sangat jelas berapa tahun. Sekarang ini bergeser, hanya maksimal itu antara 3 sampai 5 tahun. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan harus membongkar visi mereka yang tadinya 10 tahun, bahkan saya ingat sekali waktu saya masih di dunia pendidikan, itu visi kami itu 99 tahun. Karena visi abad 21, jadi sampai abad 21-nya berakhir. Nah, sekarang nggak bisa, itu hanya pendek-pendek. Nah, fenomena ini terjadi karena memang perubahannya terlalu cepat. Saya pikir juga ini jadi challenge bagi kita semua sebagai para pendidik, termasuk para pengusaha, untuk memikirkan ulang tentang apa yang harus kita lakukan untuk menetapkan apa yang menjadi sasaran yang jelas yang bisa membawa organisasi menuju ke sana dan menghimpun seluruh anggota organisasi untuk bisa memahami itu. Kemudian itu pun nanti akan di-split lagi menjadi goals, menjadi objectives, menjadi target yang lebih pendek. Demikian pandangan saya, Bu Ailing. Iya, saya setuju Pak. Memang saat ini kita sulit lah ya kalau kita mau buat rencana katakanlah 5 tahun. Karena disrupsinya itu banyak ya Pak. Perubahannya jadi cepat sekali. Betul Pak Sunjoyo bahwa saat ini mungkin kita bisa 2 tahun, 3 tahun saja udah bagus banget. Bicara 5 tahun ya biasanya kan kita sebut itu dengan tengah lah ya Pak ya. Tidak rencana panjang amat begitu. Itu pun sekarang sulit karena keadaan yang demikian cepat berubah ya kan. Ya, kita semua harus sikapnya itu menjadi sangat antisipatif. Ya, setuju Pak Sunjoyo bahwa saat ini perusahaan-perusahaan nggak bisa terlalu berencana panjang ya. Dulu kan 10 tahun nih, rencana 10 tahun apa? Jangka panjang, itu jangka pendeknya apa? Sekarang mungkin jadi pendek-pendek ya Pak Sunjoyo. Betul Ya, sekali Bu betul. Ailing. Sekarang Ya, saya arahkan sampai kepada perusahaan itu hanya 3 tahun, 3 tahun. Dan itu harus ya, direview per tahun. betul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunjoyo untuk sharingnya. Sama-sama. Ya. Pak Indra, minta izin untuk urun rembuk. Monggo Silakan Pak. Pak. Ya, makasih Bu Ailing, menarik sekali. Ya, saya jadi ingat definisi kurikulum yang awal-awal. Kalau tidak salah ini, definisi kurikulum yang awal-awal itu sebetulnya dari teks aslinya itu adalah lintasan untuk berlomba. Gitu. Nah, sampai saat ini ternyata meskipun definisinya itu sudah berkembang sedemikian rupa, ternyata sampai saat ini pun itu definisi yang awal itu masih berjalan ya, artinya masih berlaku gitu ya. Apalagi ketika ya fenomena yang tadi disampaikan oleh Bu Aileen itu definisi itu semakin ditegaskan bahwa kurikulum itu adalah lintasan untuk berlomba bahkan itu berlomba lari gitu. Kalau tidak salah itu sejarahnya yang
yang diambil itu dari lomba pacuan kuda. Nah, dengan fenomena yang terakhir yang perubahan begitu cepat dan seterusnya, itu semakin menegaskan bahwa ternyata kurikulum masih di situ-situ juga gitu. Ya. Nah, saya justru ingin ingin berpikir terbalik gitu. Dengan kondisi yang seperti itu, ini fenomena yang disampaikan oleh Bu Ailing tadi, itu sehingga tidak memberi kesempatan pada semua orang untuk berdiam diri, untuk berefleksi. Itu menjadi satu kesempatan yang sangat mewah, ya, sangat langka, sehingga dia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Sebetulnya dia itu mau kemana gitu. Ini yang justru sebetulnya sangat membahayakan, dan itu sudah terjadi gitu. Semua orang berlomba-lomba pada tujuan yang sama tanpa mengontrol dirinya dan mengontrol sekitarnya, sehingga semuanya sekarang kalau menurut saya justru semakin terjebak ke arah itu gitu. Kita perhatikan saja, sebetulnya sudah lama berjalannya sejak saya mengajar di SD sekian puluh tahun yang lalu. Itu di SD-SD tertentu, dan saya yakin sekarang semakin banyak anak itu sudah tidak sempat lagi untuk bersantai-santai lagi gitu. Berangkat pagi, masuk sekolah sampai siang, nanti siang dijemput pergi ke tempat les sampai sore, ya, dan di rumah ya sudah tinggal mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya pun sudah tidak sempat lagi, dan itu terus berjalan setiap hari itu dan selama bertahun-tahun, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ailing, ada tentang karakter dan sebagainya, itu sudah nggak sempat lagi itu dibahas, dikaji bagaimana menjadi lebih baik dan seterusnya gitu. Nah, ini sebetulnya tergantung bagaimana kita menyikapi fenomena yang dikemukakan oleh Bu Ailing tadi. Apakah kita ingin ikut berlari kencang sambil kita tidak bisa lagi mengerem diri kita? Atau justru kita mesti tetap waspada dan ada momen-momen atau ada waktu-waktu khusus di mana kita memang harus berhenti, berefleksi, ya, mengkritisi diri sendiri, itu yang mungkin sekarang paling penting. Lalu mengarahkan kembali arah kita mau kemana. Ini menurut saya ini yang krisis yang paling besar sekarang adalah di situ. Itu saja sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sulis. Sangat memberikan ini ya, satu pemikiran yang menurut saya penting di zaman yang semuanya harus serba cepat dan serba sibuk. Ini yang memang jeda sejenak itu menjadi satu kemewahan sih Pak untuk banyak orang ya, untuk kemudian berefleksi, berdiam diri begitu dan memikirkan kembali. Ya, I think it's a good very satu pemikiran yang sangat baik ya, di mana di zaman yang serba cepat itu kita harus kembali berdiam diri sejenak untuk melihat ya. Terima kasih Pak Sulis. Ada satu tambahan sedikit, Bu Eling, maaf. Monggo Pak. Ya, saya juga memperhatikan ya akhir-akhir ini juga aktivitas anak-anak sekolah lagi gitu ya, karena ini memang tadi dibukanya oleh Bu Ailing di wilayah pendidikan gitu ya. Anak-anak ini juga seringkali tidak diberi kesempatan atau dirinya sendiri tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk do nothing gitu. Marilah kita santai dan tidak mengerjakan apapun. Karena ada saat-saat di mana kita do nothing itu, ada saat-saat kita sedang recovery diri kita untuk segar kembali dan seterusnya ya, gitu. Dan atau memberi kesempatan pada anak-anak itu untuk ya melakukan percakapan-percakapan yang manusiawi gitu, ya, antar anak atau anak dengan guru, anak dengan orang tua dan seterusnya gitu. Dan kesempatan-kesempatan seperti itu mestinya diadakan gitu. Tidak semua dikejar, ditekan untuk ayo, ini kita balapan loh, kita sedang balapan. Enggak lah gitu loh. Menurut saya enggak begitu juga gitu. Karena kalau seperti itu kita bisa salah arah gitu. Dan sudah banyak salah arah sekarang ini gitu. Itu saja. Terima kasih. Pak Sulis. Ya. Ini kan Pak, kalau sekarang di zaman yang begitu dipengaruhi oleh produktivitas ya Pak. Orang suka salah sekali mengartikan bahwa diam itu menjadi tidak produktif Pak. Dan
saya sendiri itu merasakan ada rasa bersalah ketika saya berdiam diri begitu ya. Ini penyakit yang saya rasa dimiliki oleh banyak orang, Pak Sulis. Ketika dia Ya, berdiam diri itu seolah-olah tidak produktif ya, karena tuntutan daripada dunia kita ini kan you have to do something, menghasilkan sesuatu gitu, Pak. Pak. Ya ini saya open ya. I mean now we are all are learning ya. Saya nggak tahu seberapa banyak dari kita yang juga mengalami atau mengajarkan kepada rekan-rekan kita, lu nggak boleh diam lah ya gitu kan. Karena kalau Anda diam, sepertinya menjadi tidak produktif, Pak. Ini mungkin satu hal yang saat ini banyak sekali dimiliki pemikirannya oleh banyak orang gitu kan. Oleh sebab itu tadi anak-anak kita harus lakukan ini, les itu apa? Pasti alasannya supaya produktif. Karena pemikiran kita sudah begitu banyak dipengaruhi oleh industri. Berpikir secara industrial gitu kan. Ya, kalau you don't produce something, then you are not productive. Padahal kita bukan mesin. Padahal kita bukan di industri. Mungkin pemikiran ini yang menurut saya juga sangat mempengaruhi saat ini gitu. Banyak pemikiran yang seperti itu. Mungkin ya Pak, ini karena saya melihat gejalanya itu sangat common everywhere di semua tempat. ya, ya, Lakukan sesuatu. Ya, betul. Ya. ya. Oke, baik. Makasih, Baik. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Boleh saya kasih komentar dikit? boleh Pak, silakan. Jadi sudah. Mungkinkah kalau sekolah kita itu terlalu bukannya terlalu terlalu teori, Ibu. Jadi ini ada kejadian, ada seorang ibu yang lulus S3 dalam linguistik. Berarti dia udah pengetahuannya banyak kan. Dan satu lagi lulus S1, tapi bahasa Jermannya C1. Yang satu S3 bahasa Jermannya A2. Dalam mencari kerjaan, yang S1 langsung dapat kerjaan. Sedangkan yang S3 nggak dapat kerjaan. Dan ini nyata baru-baru ini. Jadi apa yang dipelajari selama university itu dalam arti di sini dalam bahasa Jerman nggak relevan dengan pemakaian bahasa tersebut. Sedangkan yang C1 itu udah relevan, udah menguasai bahasanya. Bukan dalam hal grammar aja, tapi menulis, membaca statistik, segalanya bisa. Sedangkan yang S3 itu hanya belajar teori. Jadi menurut saya mungkin nggak relevan apa yang kita pelajari. Jadi dalam arti diem itu mungkin kalau kitanya nggak tahu ngapain. Kalau diemnya sesudah kita bekerja keras, diam itu ada artinya. Tapi kadang-kadang ada guru melantarkan muridnya diam dan si murid itu benar-benar nggak tahu apa yang kita lakukan. Karena guru itu juga nggak tahu. Kalau diam aja, saya pernah ngalami dulu diam aja, semua sekelas diam, ngobrol ke sana sini, ngobrol ke sana sini. Jadi nggak ada tujuan. Jadi harus ada sprint dulu baru diam. Tapi kalau kita diam aja juga nggak ini. Jadi saya pernah lihat di Goethe Institute yang mereka ngadain camp bahasa di Jerman, itu diamnya beda. Mereka itu berinteraksi jadi sekolah kehidupan. Jadi murid-murid dari seluruh dunia itu emang kadang-kadang diam, kadang-kadang main. Tapi ada sprintnya dalam berinteraksi segala macam, capek. Habis itu mereka bisa beristirahat, merefleksikan. Kalau kita diam aja tapi nggak ada kegiatan itu nggak ini. Kalau di sana itu yang si Gute kan dari seluruh dunia capek. Mereka itu berinteraksi. Jadi ada namanya me time-nya, baru mereka itu bisa ngambil me time-nya dan menggunakannya. Jadi berguna untuk diri sendiri. Tapi kalau kitanya diam tapi nggak tahu kenapa diamnya. Diam itu berguna kalau kitanya udah bikin sprint, ya seperti yang saya lihat dialami di Ute itu yang dari seluruh dunia, mereka berinteraksi, capek itu karena bahasa asing semuanya. Capek, nah itu ada me time-nya. Tapi kalau langsung kita me time-nya, kayaknya sih
nggak kena karena saya udah ngalami. Kadang-kadang ini tujuannya apa, semua juga nggak tahu apa. Jadi nggak harus ada tantangan, udah gitu mereka ngecapai peak time sehingga mereka itu perlu beristirahat. Nah itu me time-nya jadi berguna. Tapi kalau kitanya ya satu itu yang tadi dua, yang terlalu banyak teori sekolahnya, makanya yang S3 belum dapat kerjaan sampai sekarang, tapi yang satu S1 tapi bahasanya C1. C1 itu yang bisa hampir menguasai lah. Jadi yang terbaik itu C2. Nah, ini kenyataan kenapa si Goethe Institute menseleksi orang yang S1 tapi punya C1 dan tidak nerima yang S3 tapi bahasanya kurang bagus gitu. Itu aja sekedar me time juga yang tadi saya bilang, mereka itu berinteraksi sampai capek dan perlu me time. Tapi kalau saya pernah ikut, me time-nya banyak tapi kita nggak tahu ngapain me time-nya. Itu juga waste of time. Itu aja sekedar input. Ya, terima kasih Pak Susilo. Izinkan saya memberikan tanggapan sedikit ya. Memang di dalam hal ini antara latar belakang pendidikan dengan kemudian jenis pekerjaan mungkin harus ada penyesuaian juga ya Pak. Di dunia yang lebih praktikal tentu memerlukan orang-orang dengan background yang juga cukup praktikal. Kalau S1 kan sebenarnya pekerjaannya bisa lebih umum ya Pak. Tapi mereka yang memang belajar sebagai doktor itu kan sebenarnya dipersiapkan untuk berada di dunia yang lebih konseptual dan mungkin akademis ya Pak. Jadi di dalam hal ini tentu memang pendidikan yang tinggi juga tidak menjamin seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Pak Susilo, karena memang ada kecocokan kerja ya. Itu yang pertama. Jadi apakah lebih baik seseorang itu belajar, tadi kan pertanyaannya, dengan lebih banyak hal praktika atau tadi yang lebih kepada riset ya, konsep begitu. Kalau beliau misalnya belajar sebagai S3, tentu dua-duanya memiliki kekuatan dan ya ada mungkin kekurangannya ya. Karena sekali lagi tidak semua pekerjaan memerlukan S3, tetapi itu juga diperlukan begitu Pak ya. Dan tidak semua pekerjaan juga harus hands on karena tentu ada orang yang harus berpikir secara konsep, teori dan lain sebagainya. Jadi dua-dua menurut saya punya tempatnya masing-masing ya. Pekerjaannya itu harus disesuaikan dengan background-nya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi mengenai Bapak mengatakan bahwa me time ya. Ya memang setiap orang itu mempunyai waktu perhentian lah ya. Mungkin yang kalau secara spiritual itu banyak orang mengambil waktu biasanya sebelum tidur begitu untuk di malam hari itu merefleksikan kegiatan selama satu hari. Entah nanti mereka akan bersyukurkah atau kemudian memikirkan kembali ya Pak. Nah itu memang me time itu menjadi penting. Mungkin demikian tanggapan saya. Silakan Bu Ili. Saya tahu perjuangan Bu Ili bagaimana caranya agar generasi muda kita bisa diarahkan sesuai dengan strategi perusahaan. Silakan Bu Ili. Ya, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bu Ailing. Selamat malam Bapak Ibu. Terkait dengan ini kita ngobrolin khusus Gen Z atau in general Pak, employee di era sekarang. Anak muda aja nih. Anak muda aja lah, generasi muda Bu. Ya, ya. Nah, kebetulan juga hari ini tuh sharingnya mungkin lumayan relevan ya, karena hari ini tuh saya baru selesai sosialisasi KPI 2026, KPI perusahaan ke karyawan-karyawan di outlet kita, dan di sana mayoritas memang generasi muda, anak muda, Gen Z. Nah, kalau dari yang saya temui ya tahun-tahun belakangan ini, memang anak muda tuh mereka pintar Pak, tapi mereka butuh clarity. Semua-muanya tuh harus jelas buat mereka. Kalau kayak kita kan, kita ya, kalau orang jadul gitu ya Pak, saya gitu ya, bukan kita lah, saya dulu waktu kerja, minim instruksi, ya saya cari sendiri gitu. Tanya-tanya, terus buka-buka buku, lihat dokumen-dokumen perusahaan yang lama. Tapi kalau anak sekarang kan mereka carinya di AI,
carinya di ChatGPT gitu. Nah, kalau kita bicara industri, apa yang ada di ChatGPT kan general ya Pak, berdasarkan metadata ya Pak, bukan berdasarkan apa yang ada di bisnisnya masing-masing gitu. Nah, jadi supaya mereka nggak salah kaprah, supaya mereka nggak tersesat di dalam Meta AI dan ChatGPT ini, kita sebagai yang mengelola mereka harus beri clarity gitu, harus beri kejelasan ke mereka. Nah, ini saya lagi lakukan juga ke teman-teman. Harus jelas apa yang mereka harus capai. Di tahun ini harus capai apa, di kuartal 1 harus capai apa, kuartal 2 dan seterusnya harus capai apa. 2, nggak bisa dibiarin sendiri Pak. Kalau anak muda sekarang nih, kalau dari yang saya alami ya Pak, nggak bisa dilepas gitu. Kayak kalau mungkin kita dulu ya generasi-generasi sebelumnya ya gitu. Kita belajar mandiri itu atasan kita, manajemen kita bisa percayalah bahwa oh nanti ini akan bisa gitu ya. Kayak apa namanya? Ngajarin anak berenang diceburin gitu ya, diceburin terus dia bisa goyang-goyang kaki terus nanti bisa berenang sendiri. Nah itu kayaknya nggak relevan kalau diterapkan di era sekarang. Teman-teman kita yang Gen Z itu butuh clarity, guidance yang jelas. Bahasa-bahasanya mereka nih kan SOP, butuh job desk yang jelas, SOP yang jelas, segala sesuatunya harus sesuai gitu dengan ketentuan, dengan aturan. Karena mereka patokannya tuh AI dan ChatGPT ini Pak, gitu ya. Sementara di era VUCA kita butuh segala sesuatunya harus cepat. Mereka harus cepat beradaptasi. Manuver-manuver yang dilakukan oleh manajemen, kita berharapnya mereka juga bisa menyesuaikan. Nah, sementara di lapangan nggak semudah itu, gitu. Nggak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kalau dari apa yang saya pernah alami, mungkin sharing saya yaitu Pak, kalau mau kita bisa mengembangkan karir anak-anak muda di generasi saat ini di era VUCA, kita harus tanya lagi ke kita sebagai manajemen atau kita yang mengelola karyawan, apakah kita sudah memberikan clarity dalam hal tujuan yang harus mereka capai, bagaimana cara mereka mencapai tujuan itu, breakdown dari atasan ke bawahan itu harus jelas. Kemudian juga mereka harus dibekali dengan tools yang benar-benar ada pakemnya gitu. Jangan sampai dalam mereka melakukan pekerjaan mereka ngandelinnya AI, ChatGPT, Gemini gitu ya Pak, karena arahnya jadi bisa kemana-mana. Ya, nggak bisa ini ya Pak ya, nggak bisa menyamaratakan semua Gen Z juga. Mungkin juga tidak semua anak muda saat ini seperti itu. Tapi pada umumnya itu yang saya temui. Aja mungkin Pak Hendra dan semua. Semoga hari ini. Thank you. Saya ingin minta Bu Ailing untuk closing statement. Closing statement-nya Pak memang menjadi penting sekali buat kita ya para pendidik. Saya ingin mengutip kata-kata daripada W.B. Yeats, education is not the feeling of a pail, but the lighting of a fire. Jelas. Jadi pendidikan bukanlah mengisi ember yang kosong, tetapi bagaimana kita itu menyalakan api supaya tetap menyala. Saya rasa di sini banyak orang yang sudah menjadikan dirinya fire yang menyala, begitu kan ya. Dan mari nyalanya itu tetap walaupun ya di tengah-tengah ya saat ini kalau saya lihat itu kita tuh kayak banyak badainya gitu ya. Semoga lightingnya kita itu cahayanya dari fire itu bisa tetap menyala. Demikian Pak, terima kasih. Nomor 1 dalam VUCA saat ini yang dibutuhkan itu adalah adaptasi. Adaptasi itu dituntut kita melakukan satu perubahan paradigma pendidik ya yang tadi disebutkan oleh Ibu Ailing 5C, karakter dan lain sebagainya. Saya lupa, tadi nggak saya catat. Kemudian perubahan sistem belajar mengajar. Saya juga lupa detailnya, tapi yang saya ingat itu adalah project based. Dan perubahan sistem belajar dan mengajar itu diarahkan pada perubahan hasil. Yang dulunya pendidikan itu berfokus pada what and how, sekarang berubah menjadi why and how I became. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam 1 jam bersama LTI minggu depan. Saya mohon izin pamit, salam sehat dari Bandung, selamat malam.